mengatasi segala nama. Yesus Tuhan, ya disalibkan untuk gantikanku. Yesus Tuhan yang mati untuk tebus semua dosaku. Gelap sirna di dalam terangnya kemuliaan, surga dinyatakan belenggu dosa telah dipatahkan oleh kuasa darah anak domba. Sirna di dalam terangnya kemuliaan, surga dinyatakan belenggu dosa telah dipatahkan oleh kuasa darah anak domba. Langit bumi beritakan kemenangan yang terdengar, sorak haleluya, ikatan dunia telah dikalahkan oleh kuasa darah anak domba. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Selamat bergabung di ibadah online IFJF Kudus. Kami menyambut semua saudara dengan penuh sukacita. Dan di kesempatan yang baik ini, saya mau menyampaikan kepada semua saudara bahwa memang sampai hari ini IFJF Kudus belum melakukan ibadah secara onsite. Kita berdoa dan terus berharap bahwa dalam waktu dekat ini segala sesuatunya ya dapat dipermudah dan akan dipersiapkan sedemikian rupa sehingga atas perkenanan Tuhan, atas izin Tuhan, kita semua boleh berkumpul kembali dalam ibadah di gedung gereja ini. Namun saya percaya tidak akan pernah mengurangi hadirat Tuhan, lawatan Tuhan ketika kita masih beribadah secara online dari tempat saudara semuanya berada. Dan saya mau ingatin, biarlah dari tempat-tempat saudara akan hadir gereja yang sesungguhnya di rumah-rumah saudara, di jalan, di komunitas, di marketplace saudara. Ya, karena ini merupakan kesempatan bagi kita gereja Tuhan baik secara pribadi maupun secara organisasi untuk bergerak jauh melebihi batasan 4 dinding tembok gereja. Dan hari ini kita semua juga akan dilayani oleh Pastor Budi Hidayat yang akan berbicara sebentar dalam firman Tuhan. Mari kita dengarkan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh, kita belajar dengan sungguh-sungguh untuk mengingatkan kita semua apa yang harus jauh lebih berbicara kuat dalam kehidupan saudara di hari-hari ini sebagai imamat yang rajani, sebagai orang-orang yang dipanggil keluar menjadi kepunyaan Tuhan, menjadi kesayangannya Tuhan, menjadi umat pilihannya Tuhan. Dan saya berdoa firman Tuhan akan melawat kita semuanya. Saya juga terus mengundang saudara untuk dapat mengikuti prayer and devotion yang hadir di YouTube saya, Daniel Kabanto, setiap hari Selasa dan hari Kamis jam 9 malam Anda bisa menyaksikan di YouTube dan bisa berdoa bersama-sama dan terima berkat Tuhan ya dalam doa-doa yang berkuasa. Mari kita siapkan hati kita untuk kita sama-sama mengikuti ibadah ini dengan penuh sukacita. Tuhan, Engkau berkati, Engkau melawat ibadah kami dari awal sampai selesainya. Biar Tuhan yang kuasanya tak terbatas
melawat setiap kami semua yang menyaksikan, yang mengikuti ibadah online ini. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Amin. Shalom jemaat IFJF Kudus dimanapun semua berada. Sebab hanya di dalam Dia sumber sukacita kita. Hanya di dalam Dia sumber pengharapan kita. Hanya Dia Yesus kekuatan kita. Amin. Segenap hatiku, seluruh jiwaku, hanya untukmu, hanya bagimu. Ku angkat tanganku, bernyanyi bagimu. Kota bentengku, kaulah kuatku. Aku percaya Kau harapan kudus selamanya. Ku kan selalu memuji. Hatiku kan bersuka. Kau bahkan tangisku menjadi pujian baru. Kaulah kuatku. Segenap hatiku, seluruh jiwaku, hanyalah untukmu, hanyalah bagimu. Ku angkat tanganku, bernyanyi bagimu. Kota bentengku, kaulah kuatku. Aku percaya Kau harapan kudus selamanya. Ku kan selalu memuji. Hatiku kan bersuka. Kau ubahkan tangisku menjadi pujian baru. Kaulah kuatku.
Engkau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang ku percaya di setiap waktu. Tiada lain yang ku andalkan selain Kau, Yesus. Engkau Yesus, haus jiwaku menantikanmu. Ku percaya Kau penuh pengharapanku di dalam-Mu. Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang ku percaya di setiap waktu. Tiada lain yang ku andalkan selain Kau, Yesus. Hikmat-Mu lebihi pikiranku, jalan-Mu di atas segala jalanku. Pimpinan dalamnya kasih-Mu, hanya Kau, Yesus, yang ku andalkan. Hikmat-Mu lebihi pikiranku, jalan-Mu di atas segala jalanku. Pimpinan dalamnya kasih-Mu, hanya Kau, Yesus, yang ku andalkan. Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang ku percaya di setiap waktu. Tiada lain yang ku andalkan selain Kau, Yesus. Aku lebih pikiranku, jalan-Mu di atas segala jalanku. Pimpinan dalamnya kasih-Mu, hanya Kau, Yesus, yang ku andalkan. Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang ku percaya di setiap waktu. Tiada lain yang ku andalkan selain Kau. Tiada lain yang ku andalkan selain Kau, Yesus.
Halo, apa kabar Anda semuanya? Senang sekali kembali berjumpa dengan Anda. Saya percaya semua dalam keadaan yang baik dan sehat ya. Dan saya juga ingin mengucapkan selamat bagi semua yang baru dibaptis. Wow, suatu momen dalam kehidupan yang saya percaya Anda tidak akan menyesal, dan saya berdoa supaya mulai hari ini semua dari kalian akan terus bertumbuh, melayani Tuhan dan punya satu kehidupan yang memuliakan nama Tuhan. Amin. Dan sebelum kita akan sama-sama mendengar firman Tuhan, saya mengajak kita membaca deklarasi iman kita. Dan saya mengajak buka suara Anda, dimanapun Anda berada, yuk kita baca bersama-sama dengan segenap hati kita. AFJF Semarang, inilah kabar baik, saya diselamatkan oleh kasih karunia Allah, bukan oleh perbuatan saya. Saya dibenarkan, saya diberkati, diubahkan, dan saya diberkati di dalam Dia. Sekarang saya tahu segala sesuatu terjadi dalam hidup saya untuk kebaikan, karena saya dipanggil sesuai dengan rencana Allah. Bersama kita hidup untuk kemuliaan Allah. People as our mission, connect with God, make disciples. Amin. Judul khotbah hari ini adalah Loud and Clear. Bagaimana kehidupan kita, kehidupan Anda dan saya menjadi suatu pesan yang lantang dan yang jelas ya. Bagaimana melalui perbuatan kita, gaya hidup kita, kehidupan kita sehari-hari menjadi pesan yang loud and clear. Ya, saya ingin mengawali dengan 1 Petrus pasal yang kedua, ayat yang ke-11 sampai ayat yang ke-12. Dikatakan, saudara-saudaraku yang kekasih, aku menasihati kamu supaya sebagai pendatang dan perantau, kamu menjauhkan diri dari keinginan-keinginan daging yang berjuang melawan jiwa. Ayat 12, milikilah cara hidup yang baik di tengah-tengah bangsa-bangsa bukan Yahudi, supaya apabila mereka memfitnah kamu sebagai orang durjana, mereka dapat melihatnya dari perbuatan-perbuatanmu yang baik dan memuliakan Allah pada hari Ia melawat mereka. Saya mau ngawali dengan satu kisah dari seorang yang bernama Fritz Kessler. Ya, Fritz Kessler ini adalah seorang pemain biola. Satu kali dia mau berangkat dari Hamburg yang ada di Jerman ke London yang ada di Inggris untuk bermain dalam sebuah konser. Sambil menunggu kapalnya berangkat, Fritz melihat sebuah toko musik ya, dan pemilik toko mengobrol dan bertanya apakah dia boleh melihat biola yang dibawa oleh Fritz. Dan setelah melihat, tiba-tiba pemilik toko ini menghilang dan tidak lama kemudian datang dengan 2 orang polisi. Dan polisi berkata kepada Fritz, Anda ditahan. Lalu Fritz tanya, ditahan kenapa? Untuk apa? Karena Anda membawa biolanya Fritz Kessler. Lalu si Fritz mengatakan, saya Fritz Kessler. Tapi polisi tidak percaya, kamu menipu kami, kamu pasti mencuri biolanya Fritz Kessler. Karena kapalnya akan segera berangkat dan tidak ada waktu lagi, Fritz meminta biola tersebut lalu memainkan sebuah lagu yang ia populerkan. Dan setelah mendengar Fritz memainkan lagu itu, polisi membiarkan Fritz pergi karena ia melakukan apa yang hanya bisa dilakukan oleh Fritz Kessler. Nah, bagaimana dengan kehidupan kita? Bagaimana kita membuktikan identitas kita ya sebagai pengikut Yesus dan sebagai murid-murid dari Tuhan Yesus ya. Nah, 1 Petrus 2:12 tadi mengatakan milikilah cara hidup yang baik di tengah-tengah bangsa yang bukan Yahudi, supaya pada akhirnya dikatakan orang-orang akan bisa melihat perbuatanmu dan memuliakan Allah pada hari Ia melawat mereka ya. Terjemahan lain ayat ini mengatakan, jadi kita perlu menunjukkan kelakuan baik kita kepada mereka dan akhirnya mereka bisa sadar dan bertobat. Dan dengan begitu mereka akan memuji Allah ketika mereka melihat Dia pada hari yang terakhir. Sebelum kita sama-sama belajar dari firman Tuhan lebih lanjut, sekali lagi kita tundukkan kepala dan berdoa. Tuhan Yesus, tolong kami supaya kami boleh mengerti Tuhan firman-Mu pada pagi hari ini. Dan kami boleh Tuhan dibangun kehidupan kami, membangun kehidupan kami Tuhan. Supaya kehidupan kami boleh menjadi suatu pesan yang loud and clear. Suatu pesan yang lantang, satu pesan yang jelas. Dan kami bisa membuktikan identitas kami sebagai orang percaya, sebagai murid-murid Kristus melalui
perbuatan dan melalui kehidupan kami. Tolong kami supaya kami bisa menerima rema ini dalam setiap kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, ada 3 hal yang saya ingin bagikan bagaimana kita bisa membuktikan ya melalui cara hidup kita, melalui perbuatan kita bahwa kita adalah murid-murid Tuhan Yesus dan bahwa kita adalah orang-orang percaya. Yang pertama berbicara tentang authenticity ya, melalui authenticity dalam kehidupan kita. Authenticity berbicara tentang keaslian jati diri ya, berbicara tentang keaslian jati diri kita sebagai orang-orang percaya dan sebagai murid-murid Yesus ya. Kalau kita kembali kepada 1 Petrus pasal yang kedua yang ke-11 tadi mengatakan, saudara-saudaraku yang kekasih, aku menasihati kamu supaya sebagai pendatang dan perantau. Kita ini dikatakan adalah pendatang dan perantau. Kamu menjauhkan diri dari keinginan-keinginan daging yang berjuang melawan jiwa ya. Saya suka terjemahan The Message mengatakan, friends, this world is not your home. Kita ini hidup di dunia ini sebagai pendatang, sebagai perantau. Kenapa? Because this world is not our home. Dunia ini bukan rumah kita yang sejati. Ya, terjemahan yang lain mengatakan your real home is in heaven. Rumahmu yang sejati itu di surga. Makanya kalau kita pendatang, dalam The Message dikatakan, don't make yourself cozy in it. Jangan kita terlalu nyaman di dunia, ikut semua yang dilakukan oleh orang dunia. Firman Tuhan mengatakan supaya kita sebagai pendatang dan perantau ini menjauhkan diri dari keinginan-keinginan daging yang berjuang melawan jiwa. Ya, terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari mengatakan, jangan menuruti hawa nafsu manusia yang selalu berperang melawan jiwa. Kalau kita menyadari bahwa kita ini pendatang, bahwa dunia ini bukanlah rumah kita yang sesungguhnya, saudara, bahwa rumah kita yang sesungguhnya ada di surga sana, maka dikatakan kita akan hidup tidak menuruti hawa nafsu manusia. Yang hawa nafsu manusia ini selalu dikatakan bertentangan dengan keinginan roh. Ya. Nah, kalau kita berbicara tentang perbuatan baik atau saudara, gaya kehidupan kita, dikatakan perbuatan baik itu bukan syarat. Ini saya mau berikan disclaimer dan kebenaran, saudara, bahwa perbuatan baik itu bukan syarat untuk kita mendapatkan keselamatan. Karena keselamatan adalah kasih karunia dari Tuhan, tapi perbuatan baik adalah buah dari keselamatan. Amin. Dalam Efesus 2, 8-9 dikatakan, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Ya, bukan oleh karena perbuatan kita, tapi oleh kasih karunia. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu, bukan karena hasil perbuatan atau pekerjaan kita. Jangan ada orang yang memegahkan diri. John Piper mengatakan, our deeds are not the basis of our salvation. They are the evidence of our salvation. Dikatakan perbuatan-perbuatan kita bukan dasar untuk kita memperoleh keselamatan. Tapi perbuatan-perbuatan adalah bukti dari keselamatan kita. Ya, ini menjadi suatu pesan melalui perbuatan-perbuatan kita menjadi buah, jadi bukti dari bahwa kita ini sudah diselamatkan. Amin. Dalam 2 Korintus 6 ayat 4 mengatakan, sebenarnya apapun yang kami lakukan, kami berusaha membuktikan. Pertanyaan saya tadi kan, bagaimana sih kita ini membuktikan identitas kita bahwa kita ini orang percaya, bahwa kita adalah murid-murid Tuhan Yesus. Dikatakan apapun yang kami lakukan, melalui semua yang kami lakukan, kami berusaha membuktikan bahwa kami adalah benar-benar pelayan Allah. Kami menanggung segala macam penderitaan. Salah satu cara untuk kita membuktikan adalah menjadi orang yang mau atau tahan, yang menanggung segala macam penderitaan, kesulitan, dan kesusahan dengan sabar, melewati segala macam penderitaan, kesulitan, dan kesusahan dengan sabar. Saya suka terjemahan bahasa Inggris mengatakan, we prove ourselves authentic in every way. Ya, melalui apa yang kita lakukan, itu akan menjadi bukti ya siapa identitas kita yang sesungguhnya sebagai pelayan-pelayan Allah, sebagai anak-anak Tuhan, sebagai murid-murid dari Tuhan Yesus ya. Dan saya percaya satu kali semuanya itu akan harus melewati ujian.
1 Korintus 1 ayat 13 mengatakan pekerjaan setiap orang akan kelihatan nanti pada saat Kristus datang kembali. Ingat ya, pekerjaan setiap orang, apa yang kita lakukan dengan kehidupan kita. Sebab pada hari itu api akan membuat pekerjaan masing-masing orang kelihatan. Api akan menguji dan menentukan mutu atau kualitas dari pekerjaan itu. Ya, sekali lagi, pekerjaan kita, perbuatan kita, tingkah laku kita bukanlah syarat untuk kita mendapat keselamatan, tapi buah yang keluar dari suatu kehidupan yang sudah diselamatkan, ya, dan itu akan diuji dalam kehidupan kita, ya, bagaimana buah yang keluar dari kehidupan kita melalui apa, saudara? Melalui perbuatan-perbuatan dari kehidupan kita. Saya tuliskan di sini ya, perbuatan kita bukan hanya identitas kita akan membuktikan keaslian jati diri kita. Ya, sekali lagi bukan hanya label, semua orang mengenal kita sebagai orang Kristen karena mereka tahu ya kita orang Kristen kalau minggu ke gereja misalkan ya. Tapi jati diri kita sesungguhnya sebagai murid Yesus akan dibuktikan melalui apa, saudara? Melalui perbuatan kita sehari-hari, baik di rumah, di tengah-tengah pergaulan kita, di tempat pekerjaan kita, di kampus ya, melalui karya dalam kehidupan kita akan membuktikan identitas kita atau jati diri kita yang asli. Amin, saudara-saudara. Efesus 4 ayat 1. Itulah sebabnya saya seorang tahanan yang ditahan karena melayani Tuhan, minta dengan sangat kepadamu. Hari ini juga saya minta dengan sangat kepada kita semua, hiduplah sesuai dengan kedudukanmu sebagai orang yang sudah dipanggil oleh Allah. Supaya kehidupan kita itu berpadanan dengan panggilan kita. Kita dipanggil sebagai orang Kristen, kita dipanggil sebagai muridnya Yesus. Ya, harus dibuktikan dengan kehidupan kita. Ya, inilah yang disebut sebagai greater destiny. Supaya kita menyadari bahwa kita ini punya panggilan yang lebih besar. Ya, sebagai orang-orang yang sudah dipanggil oleh Allah. Dan itu harus kita buktikan melalui kehidupan kita sehari-hari, melalui perbuatan kita, melalui tingkah laku kita dan gaya hidup kita. Yang pertama, saudara, berbicara tentang authenticity, hiduplah. Yuk kita belajar menghidupi jati diri kita yang sejati sebagai orang asing, sebagai perantau, dan terutama sebagai apa, saudara? Sebagai murid-murid dari Tuhan Yesus. Amin. Yang kedua, saudara, berbicara tentang integrity. Ya, integrity ini berbicara tentang kejujuran dan ketulusan. Apa yang bisa membuktikan bahwa kita ini adalah murid-murid Tuhan Yesus, ya, yaitu melalui integrity atau integritas dalam kehidupan kita, melalui kejujuran dan ketulusan yang orang bisa lihat di dalam kehidupan Anda dan saya, ya. Kita kembali kepada 1 Petrus pasal yang kedua, ayat yang ke-12, dikatakan milikilah cara hidup yang baik di tengah-tengah bangsa bukan Yahudi. Terjemahan bahasa Inggris Amplified Bible mengatakan conduct yourself honorably with graciousness and integrity, ya. Dan kita membuktikan melalui apa? Integritas dalam kehidupan kita, ya. Dan saya ingin membaca dari Kejadian pasal 6 ayat yang ke-11, dikatakan adapun bumi telah rusak di hadapan Allah dan penuh dengan kekerasan. Kita mau belajar dari kehidupan Nuh, ya, dituliskan dalam Kejadian pasal yang ke-6. Allah menilik bumi itu dan sungguhlah sudah rusak benar. Sebab semua manusia menjalankan hidup yang rusak di bumi. Ini background keadaan dunia di zaman Nabi Nuh, ketika Nuh hidup, ya, dikatakan bumi telah rusak di hadapan Allah, ya, penuh dengan kekerasan. Ayat ke-8, tetapi Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Ayat 9 mengatakan inilah riwayat Nuh. Nuh adalah seorang yang benar, tidak bercela di antara orang-orang sezamannya. Wow, dikatakan orang semua manusia telah rusak, perbuatan mereka telah rusak, tapi dikatakan Nuh di tengah-tengah situasi yang demikian, dia nggak mau ikut kehidupan orang-orang pada zamannya. Dikatakan Nuh adalah orang yang benar, tidak bercela di antara orang-orang sezamannya. Bayangin ya, semua orang sedunia rusak hidupnya, tapi Nuh dikatakan dia tetap hidup benar di hadapan Tuhan. Dikatakan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah, ya. The Message mengatakan this is the story of Noah. Noah was a good man, a man of integrity, ya, in his community. Di tengah-tengah semua orang yang rusak, katakan Nuh ini ada dikenal oleh Tuhan. Ini Tuhan yang mengatakan, ya,
a man of integrity. Wow, dikatakan Noah walk with God. Hidup bergaul, Nuh itu hidup bergaul dengan Tuhan. Bagaimana dengan Anda dan saya ya? Bisakah di tengah-tengah situasi yang kita sedang hadapi di dunia ini, kita tetap bisa menunjukkan integritas kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai murid-murid dari Tuhan Yesus. Amin. Yuk saya ingin mengajak, tuliskan nama Anda. Lalu katakan, misalkan Budi Hidayat is a man of integrity. Ya, nama Anda is a man or woman of integrity. Ya, kalau nama Anda John, John is a man of integrity. Nama Anda Susi, Susi is a woman of integrity. Anda bisa tuliskan di catatan khotbah Anda atau Anda bisa chat ya di live chat ya. Tuliskan ya bahwa saya Budi Hidayat is a man of integrity. Amin. Nah, ada satu quotation yang bagus dikatakan di sini ya. The Christian life is like a fish swimming upstream. Kehidupan kekristenan itu seperti ikan yang berenangnya ke hulu melawan arus dunia, melawan kedagingan, melawan iblis. Lalu dikatakan ya, your struggle to honor Christ and all these things is the evidence that you are going in the right direction. Wow, perjuangan Anda ya, pergumulan Anda untuk tetap menghormati Kristus dalam semua hal ini membuktikan bahwa Anda sedang menuju ke arah yang benar. Kalau kita melawan arus, ya tentu pergumulan, ada perjuangan, tapi justru itu menunjukkan bahwa kita sedang berjalan ke arah yang benar. Luar biasa sekali. Ada satu quotation yang lain dikatakan, it takes a strong fish to swim against the current. Ya, only the dead ones go with the flow. Kita ini kan orang yang sudah hidup baru, bukan lagi mati, tapi kita hidup baru. Dan orang yang hidup berenangnya atau ikan yang hidup berenangnya melawan arus. Amin, saudara-saudara. Dikatakan a strong fish swim against the current. Only dead fish go with the flow. Jangan jadi ikan yang mati, tapi kita jadi ikan yang hidup. Orang-orang yang sudah mengalami hidup baru, dan untuk itu memang kita akan hidup melawan arus dunia ini. Amin, saudara. Ya, ingat kita ini hidup di kerajaan yang upside down. Kalau tadi dikatakan ya, kita ini perantau, kita ini orang asing di dunia. Kenapa? Karena kerajaan kita bukan kerajaan dunia. Kerajaan kita ini adalah kerajaan Allah. Kita ini warganya kerajaan Allah, dan kerajaan Allah dari di dunia ini selalu upside down. Ya, kerajaan Allah dikatakan begini, the kingdom of God always appears upside down to the human perspective. Ya, kerajaan Allah itu selalu akan tampak terbalik ya dari sudut pandang manusia. Kalau manusia kita melihat sesuatu ya, saudara, kemungkinan besar apa yang ada di dalam kerajaan Allah itu selalu upside down, bertolak belakang ya. Karena itu kalau kita mengalami struggle untuk kita bisa hidup benar dan menghormati Kristus, tadi dikatakan itu adalah salah satu tanda bahwa kita sedang bergerak atau berjalan di arah yang benar. Amin, saudara-saudara. Kita kembali ke firman Tuhan. Ayub 2 ayat ketiga, ya, kita belajar dari kehidupan Ayub. Firman Tuhan kepada iblis, apakah engkau memperhatikan hambaku Ayub? Sebab tiada seorang pun di bumi seperti dia. Ini Tuhan sendiri ya mengatakan tentang Ayub. Yang sedemikian saleh dan jujur, yang takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Ia tetap tekun dalam kesalehannya. Meskipun engkau telah membujuk aku melawan dia untuk mencelakakan tanpa alasan. Terjemahan bahasa Inggris mengatakan, ya, Ayub ini is a man of complete integrity. Ya, he fears God and stays away from evil. Dikatakan Ayub ini orang yang selalu mempertahankan integritasnya, nggak peduli. Bahkan ketika sudah dicobai oleh iblis pun, dia mengatakan aku nggak akan pernah melepaskan integritasku. Ya, dalam Ayub 27 ayat 5-6 dikatakan I will not deny my integrity. Dibujuk teman-temannya, dibujuk istrinya sendiri untuk menghujat Tuhan. Ayub mengatakan I will not deny my integrity even if it cost me my life. Wow. Ya, luar biasa sekali. Saya tidak akan menyangkal integritas saya meskipun
itu membuat saya kehilangan nyawa. Wow. Ya. Orang mengatakan bahwa setiap orang itu ada price tag-nya. Ada harganya. Ya. Yaitu suatu nilai yang kemudian orang itu mau melakukan sesuatu yang salah atau bahkan bertentangan dengan keyakinannya, ya. Untuk harga tertentu orang mau menjual dirinya, seperti beberapa artis yang tertangkap. Untuk harga tertentu orang mau menerima suap dan korupsi, ya. Untuk harga tertentu orang mau membunuh dan melakukan kejahatan. Dikatakan orang itu setiap orang itu ada price tag-nya. Tapi Ayub mengatakan bahwa berapapun dia dibayar, dia tidak akan mau mengorbankan integritasnya, bahkan kalau taruhannya adalah nyawanya dia. Wow, bagaimana dengan Anda dan saya? Berapa sih price tag kita? Harga yang kita kemudian mau mengorbankan, ya, integritas kita, mau mengorbankan iman kita, mau mengorbankan kejujuran kita, mau mengorbankan integritas dalam kehidupan kita. Atau kita belajar dari Ayub. Ayub 27 ayat ke-6 mengatakan, I'm holding fast to my integrity and not loosening my grip. And believe me, I'll never regret it. Saya berdoa supaya ini juga bisa menjadi keyakinan dalam kehidupan kita, ya. Saya memegang teguh integritas saya dan tidak melonggarkannya, dan percayalah saya tidak akan pernah menyesalinya. Saya berdoa supaya semua dari kita juga punya keyakinan yang sama seperti Ayub, ya, bahwa saya nggak akan pernah melepaskan integritas itu, dan apapun harga yang harus saya bayar, saya tidak akan pernah menyesalinya. Amin. 1 Tawarikh 29 ayat 17 berbicara tentang Daud sekarang, ya. Daud mengatakan, aku tahu engkau menguji hati setiap orang. Ya, Tuhan itu tahu apa yang ada di dalam hati kita, dan engkau menyukai orang yang murni hatinya. Integritas juga berbicara tentang kemurnian hati kita dalam kita mengikut Tuhan. Terjemahan bahasa Inggris mengatakan, I know my God that you test the heart and are pleased with integrity. Dan ketika Tuhan melihat hati kita, Tuhan menemukan hati yang murni, hati yang tidak tercemar, hati yang dijaga dengan baik. Ya, dikatakan itu menyenangkan hati Tuhan. Amin. Mazmur 15. Ini adalah Mazmur Daud, ya. Ayat pertama mengatakan, Tuhan, siapa boleh menumpang di kemahmu dan tinggal di bukitmu yang suci. Ayat 2, orang yang hidup tanpa cela dan melakukan yang baik dan dengan jujur mengatakan yang benar. Ya, orang yang berintegritas adalah orang yang perkataannya juga selalu benar, yang selalu jujur dalam perkataannya. Ayat 3, yang tidak pernah memfitnah sesamanya, tidak berbuat jahat terhadap kawan, dan tidak menjelekkan nama tetangganya. Ayat 4, yang menganggap rendah orang yang ditolak Allah, tetapi menghormati orang yang takwa, yang menepati janji walaupun rugi. Wow. Ayat 5, dan meminjamkan uang tanpa bunga, yang tak mau menerima uang suap untuk merugikan orang yang tak bersalah. Ini adalah ciri-ciri orang yang punya integritas dalam kehidupannya. Lalu dikatakan orang yang berbuat demikian akan selalu hidup tentram. Amin, saudara-saudara. Yakobus 5:12 mengatakan, tetapi yang terutama saudara-saudara, janganlah kamu bersumpah demi surga maupun demi bumi atau demi sesuatu yang lain. Jika ya, hendaklah kamu katakan ya, jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Ini adalah salah satu wujud dari integritas dalam perkataan kita. Kalau ya, ya, ya. Kalau enggak, ya enggak. Ya, banyak orang mengatakan mulutnya enggak bisa dipegang, perkataannya enggak bisa dipegang. Ya, esok tempe, dele, sore tempe, atau kebalikan, saudara, ya. Tapi firman Tuhan mengajarkan untuk kita menjadi orang yang berintegritas dalam perkataan kita. Ya. Dalam bahasa Inggris mengatakan, instead we must be so full of integrity that our yes or no is convincing enough. Ya, jika ya, 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 kalau tidak, ya tidak. Saya berharap supaya setiap dari kita dikenal sebagai orang-orang yang perkataannya itu
bisa dipercaya. Setiap kali kita berkata ya, berarti ya. Orang nggak meragukan lagi. Kalau tidak ya tidak. Orang tidak lagi meragukan setiap perkataan kita. Amin, saudara-saudara. Integrity starts at home. Yuk kita belajar membangun integritas dimulai dari rumah. Bahkan menurut saya ini yang paling susah. Karena kita hidup dengan orang-orang serumah kita. Hampir setiap hari berjumpa dengan mereka. Mazmur 101 ayat 2 mengatakan, aku akan berusaha mengikuti jalan yang tidak bercela, tetapi aku sangat memerlukan pertolonganmu. Karena itu kita perlu pertolongan Tuhan. Lord help me, Tuhan tolong aku, Tuhan tolong aku. Terutama di rumahku sendiri. Tempat aku ingin sekali berbuat benar sebagaimana patutnya. Ya, terutama di rumahku sendiri. Dimulai dari di rumahku sendiri, tempat aku ingin sekali berbuat benar sebagaimana yang sepatutnya. Terjemahan bahasa Inggris mengatakan, I'm trying my best to walk in the way of integrity, especially in my own home. And Lord, please help me. Amin. Kalau Anda juga mau, bisa tuliskan juga di chat, Lord, please help me. Amsal 20 ayat 7 mengatakan, ya, the lovers of God will walk in integrity, and their children are fortunate to have godly parents as their example. Wow. Kalau orang tua bisa menjadi contoh bagi anak-anaknya, hidup dalam integritas, hidup dalam takut akan Tuhan, hidup dalam kebenaran, ya, hidup tidak bercela di hadapan Tuhan, gak peduli dunia apa yang sedang terjadi di sekitar kita, tapi kita punya komitmen untuk menjadi orang-orang yang hidup berpegang pada integritas kita. Anak-anak beruntung jika mempunyai ayah yang baik dan hidup lurus. Seorang ayah yang jujur merupakan warisan yang berharga sekali bagi anak-anaknya. Ya, saya menantang nih para orang tua, terutama para ayah. Ya, yuk kita tinggalkan warisan yang terbaik buat anak-anak kita, yaitu apa? Supaya mereka belajar integritas dari orang tuanya, terutama dari ayahnya. Amin. Integrity will put you in the position of leadership. Kalau Anda dalam posisi leadership, saudara, atau ingin menjadi pemimpin, kita menyadari bahwa integritas adalah modal yang paling utama buat kita para pemimpin. Dalam Amsal 20:28 mengatakan, good leadership is built on love and truth. For kindness and integrity are what keep leaders in their position of trust. Terjemahannya mengatakan kepemimpinan yang baik dibangun di atas cinta dan kebenaran, karena kebaikan dan integritaslah adalah hal yang membuat para pemimpin tetap pada posisi yang dipercaya. Modal utama kita, ya, yang nggak bisa digantikan oleh apapun juga. Ada satu janji Tuhan yang luar biasa dalam Amsal 11 ayat 3 mengatakan, orang baik dibimbing oleh kejujurannya, orang jahat dibinasakan oleh kecurangannya. Integrity will lead you to success and happiness. Ya, ini harus kita percaya. Integrity will lead you to success and happiness. Amsal 11 ayat 6 mengatakan orang jujur selamat karena ketulusan hatinya. Orang yang tak dapat dipercaya terperosok oleh keserakahannya. Integrity will keep a good man from falling. Janji Tuhan yang luar biasa, kalau kita tetap berjalan dalam integritas, orang mau menggoyang, orang mau memfitnah, kita nggak akan bisa tergoyangkan dan tidak akan bisa tergoncangkan, karena integritas itulah yang akan menjaga kehidupan Anda dan saya. Amin. Saya ingin tutup bagian yang kedua ini dengan satu quotation, ya, yang mengatakan bahwa if you have integrity, nothing else matters. If you don't have integrity, nothing else matters. Wow. Jika Anda mempunyai integritas, apapun keadaannya, Anda akan selalu memilih yang benar. Tetapi jika Anda tidak memiliki integritas, semua yang lain yang Anda miliki tidak lagi berarti. Yang ketiga, bagaimana kita bisa membuktikan kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan, orang percaya ataupun sebagai murid Kristus adalah melalui generosity. Generosity berbicara tentang kemurahan hati dan rela berkorban. Ya, Lukas 6 ayat 36 mengatakan, hendaklah kamu murah hati, sama seperti Bapamu adalah murah hati. Ya, kita sebagai anak-anak Tuhan dikatakan supaya kita menuruni sifat yang dimiliki Bapa kita, yaitu murah hati, ya, seperti Bapamu adalah murah hati.
2 Korintus 9 ayat 7 sampai 15 dikatakan Tuhan senang dengan kemurahan hati atau generosity. Ayat 7, hendaklah setiap kalian memberi dengan hati yang rela. Jangan memberi dengan hati yang sedih atau paksaan karena Allah mengasihi orang yang memberi dengan hati yang senang. Tuhan itu mengasihi orang yang mau memberi dengan hati yang senang, bukan karena terpaksa. Memang senang untuk memberi, senang untuk berbagi, ya, karena punya yang apa namanya generosity. Ayat 8, ingatlah bahwa Allah sanggup menunjukkan kebaikan hatinya kepadamu dalam segala hal, karena Allah lebih dahulu sudah menunjukkan kemurahan hati dalam kehidupan kita, sehingga keperluanmu selalu tercukupi, bahkan lebih dari cukup. Dengan begitu kamu lebih sanggup lagi melakukan hal-hal yang baik. Terjemahan bahasa Inggris mengatakan God will generously provide all you need, ya. Terjemahan lain dalam bahasa Indonesia mengatakan dengan demikian bukan saja kebutuhan saudara sendiri tercukupi, yang percaya katakan amin, malah saudara akan berkelebihan, amin 2 kali. Amin saudara. Sehingga saudara dapat memberikannya kepada orang lain dengan sukacita, amin 3 kali. Tuhan akan memenuhi kebutuhanmu. Bukan hanya memenuhi kebutuhanmu, amin. Tapi juga berkelimpahan, amin 2 kali. Sehingga engkau bisa membagikan kepada orang-orang lain dengan sukacita, amin 3 kali. Amin saudara, amin, amin, amin. Luar biasa. Ayat 9, seperti yang dikatakan kitab suci, orang-orang yang hidupnya benar adalah seperti petani yang menaburkan benih. Mereka sering memberi dengan murah hati kepada orang-orang miskin. Perbuatan-perbuatan baik mereka tidak akan pernah dilupakan oleh Tuhan. Janji Tuhan yang luar biasa. Kalau kita murah hati, menolong orang, ya, dari apa yang Tuhan sudah berikan kepada kita, lalu kita berikan dengan penuh sukacita, dikatakan perbuatan-perbuatan baik mereka itu tidak akan pernah dilupakan oleh Tuhan. Tuhan gak pernah lupa semua perbuatan baik, generosity yang keluar dari hidup Anda dan saya. Ayat 10 mengatakan, jadi sebagaimana Allah menyediakan bibit bagi penabur dan hari demi hari memberikan makanan untuk kita makan, demikian juga Dia akan memberkati kamu dengan berlimpah-limpah. Maksud saya, kamu akan dimampukan untuk memberi dengan murah hati kepada orang-orang lain, lalu perbuatan-perbuatan baikmu itu akan menghasilkan banyak kebaikan di hadapan Tuhan. Orang yang murah hati tidak hidup untuk dirinya sendiri, melainkan suka memberi, ya bukan cuma uang, suka berbagi dan suka melayani, rela berkorban, adalah orang yang murah hati. Amin saudara, bagaimana dengan Anda dan saya? Winston Churchill mengatakan, we make a living by what we get, but we make a life by what we give. Ya, we make a living by what we get, but we make a life by what we give. Dari apa yang kita berikan. Amin saudara. Ayat 11 mengatakan, jadi kamu akan diperkaya dalam segala hal. Saya katakan ini terjadi dalam setiap kehidupan Anda. Amin. Sehingga kamu selalu sanggup memberi dengan murah hati. Amin 2 kali lagi. Dan pemberianmu melalui dana yang kami kumpulkan akan membuat semakin banyak orang bersyukur kepada Allah. Amin 3 kali. Ya. Saudara, janji Allah yang luar biasa dalam Amsal 11 ayat 25. Orang yang banyak memberi akan berkelimpahan. Orang yang suka menolong orang akan juga ditolong. Dalam bahasa Inggris dikatakan a generous person will prosper. Janji Tuhan yang luar biasa, kalau kita memberi gak akan kekurangan, malah berkelimpahan. Yang percaya katakan amin. Karena ayat 13, karena pelayananmu ini saudara-saudari kita akan memuji Allah karena kemurahan hati kalian kepada mereka dan kepada semua orang yang membuktikan bahwa kalian sungguh-sungguh hidup sesuai dengan kabar baik tentang Kristus. Nah, ini yang saya katakan tadi kan, apa yang bisa membuktikan kita bahwa kita ini adalah murid Kristus. Dikatakan salah satunya adalah generosity, karena generosity ini dikatakan membuktikan bahwa kalian sungguh-sungguh hidup sesuai dengan kabar baik tentang Kristus, ya, sesuai dengan kabar baik tentang Kristus bahwa kita ini adalah murid-muridnya Kristus. Amin. 2 Korintus 9:15 mengatakan syukur kepada Allah atas hadiah terbesar
yang diberikannya kepada kita. Nah, ini saudara perhatikan, ini penting ya, yaitu Kristus sendiri. Nilai hadiah terbesar itu tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata apapun ya. Orang yang hatinya generous rupanya adalah karena apa saudara? Ucapan syukur. Karena dia mengerti bahwa Tuhan sudah lebih dahulu murah hati memberikan hadiah yang terbesar, yaitu Kristus sendiri, suatu hadiah yang tak ternilai, yang nilainya nggak bisa dijelaskan dengan angka dan tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata manapun juga. Dan karena ucapan syukur kita lah, maka kita menjadi orang yang murah hati. Amin saudara. Saya ingin mengakhiri ya, kembali kepada ayat yang pertama kita baca tadi. Milikilah cara hidup yang baik di tengah-tengah bangsa bukan Yahudi, supaya apabila mereka memfitnah kamu sebagai orang durjana, mereka dapat melihatnya dari perbuatan-perbuatanmu yang baik dan memuliakan Allah pada hari yang melawat mereka. Perbuatan baik bukan syarat untuk kita menerima kemurahan hati Tuhan, melainkan buah dari kemurahan hati yang Tuhan sudah berikan kepada kita dan kita sudah terima dalam kehidupan kita. Yuk kita buktikan yuk dalam kehidupan kita. Yang pertama melalui authenticity kita, ya, menghidupi jati diri yang sejati. Ya, yang kedua melalui integritas dalam kehidupan kita, dan yang ketiga melalui generosity dalam kehidupan kita sehari-hari, membuktikan siapa Anda dan siapa saya, membuktikan kita sebagai murid-murid dari Tuhan Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk your generosity dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk hadiah yang terbesar, yaitu Kristus sendiri. Suatu hadiah yang kami gak bisa hargai dengan uang ataupun dengan kata-kata Tuhan. Dan biarlah ajar kami Tuhan, tolong kami Tuhan, supaya melalui kehidupan kami sehari-hari, melalui cara hidup kami, melalui perbuatan kami, hidup kami menjadi suatu pesan yang loud and clear, yang lantang dan jelas tentang Kristus dan kehidupan kami sebagai, dan identitas kami sebagai murid-murid dari Kristus. Tolong kami Tuhan untuk membangun integritas dalam kehidupan kami dimulai dari rumah. Tolong kami Tuhan supaya setiap kali kami mendapat kesempatan, kami bisa melihat suatu kesempatan untuk kami boleh berbagi dan membuktikan bahwa kami adalah murid-murid dari Yesus Kristus sendiri, dan bahwa Tuhan kami mengucap syukur untuk anugerah-Mu yang terbesar, yaitu Kristus sendiri yang sudah kami terima dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saya percaya Tuhan sudah memberkati semua saudara dalam ibadah online kita. Dan terima kasih untuk setiap persembahan, persepuluhan yang saudara telah bawa di rumah Tuhan. Tuhan pasti memberkati saudara semuanya. Dan sampai kita berjumpa di online service berikutnya. Percayalah, yang sakit engkau sudah disembuhkan, yang lemah engkau sudah dikuatkan, yang kekurangan Tuhan sudah memberkati engkau semua. Shalom. Satu nama yang mengatasi segala nama. Satu nama yang mengatasi